Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, sini kita akan memperkenalkan dulu masing-masing. Nama saya Karimah Fadur Rahman dan teman-teman saya. Aku Khairul Kata Putri, biasa dipanggil Ino. Saya Monika Talia Prizinia, biasa dipanggil Monika. Saya Rengga Nisa, bisa dipanggil Rengga. Saya dari Putra ini dari Putra lain. Sini kami berasal dari program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah auditing 2 untuk sesi wawancara kepada seorang profesional auditor eksternal, yang dimana kita ingin tahu lebih banyak nih Mbak tentang bagaimana sih proses audit yang selama ini dijalankan oleh seorang profesional auditor eksternal. Mungkin untuk sesi wawancaranya kita mulai aja. Mungkin pertanyaan yang pertama, Mbak tuh mulai menjadi auditor tuh udah berapa lama? Dan sekarang tuh posisinya sebagai apa? Jawab ya. Saya tuh belum lama ya jadi auditor, baru 1 tahun yang lalu. Ya karena klien pertama itu udah Kalimantan. Berhubung itu masa kontrak, jadi ya mungkin bos saya juga tertarik juga dengan skill ataupun hasil saya. Jadi ditarik tuh, udah selesai kontrak, lanjut sampai 1 tahun, baru bulan Maret kemarin 1 tahun. Jabatan tuh masih junior auditor. Jadi memang karena di rekan ini lebih sedikit nih, bukan di ini ya di pusat ya. Kalau di pusat mungkin ada organisasi strukturnya itu. Kalau kami kan di rekan lebih benar-benar banyak yang terjun langsung lapangan. Selanjutnya, mengapa Mbak Liga tertarik dengan posisi auditor eksternal? Jujur ya, nggak apa nih jujur deh. Jujur, aku itu nggak tertarik sama dunia auditor. Lebih nggak tertarik, apalagi dunia kampus. Ini nggak apa kita sambil sharing ya? Iya. Dulu di kampus tuh paling nggak aku suka gitu. Nggak apa kuliah apa sih ini kayak gitu. Kayak gitu, nggak mau. Tapi makin kesini magangnya di auditor, magangnya di zaman masih gitu skripsi itu, saya tuh kenapa bisa di sini gitu kan. Tapi di KAP sebelumnya itu dia bos saya tuh merekomendasikan saya nih ke perusahaan. Jadi saya nggak kerja langsung di KAP dong, pas PKL itu karena jadi rekomendasi di perusahaan nih, Mega di sini ya gitu. Saya kan nanti di KAP ini Pak kayak gitu. Gak apa-apa, saya rekomendasiin kamu aja gitu. Oke, berarti gak ada pengalaman sama sekali dong. Karena teman-teman saya gitu. Karena melihat teman-teman kok pulang malam, aku kan laki ya. Aku laki pulang malam. Wah, ini gue dilempar nih kayak gitu kan. Terus juga pas lulus direkomendasiin sama dosen. Mega mau kerja nggak di auditor? Aku di auditor gitu kan. Aku kan di perusahaan kayak gitu. Wah, boleh deh dicoba dulu nih. Oke, coba. Itu ada tesnya ya, namanya tesnya. Nah, ya mungkin belum rezeki saya, karena ya udah yang bukan rezeki aku dulu deh nggak apa-apa gitu. Tadi udah panggilan kuliah, kita dapat klien dari Kalimantan, setiap ya, saya turun di bandara di hari kok bisa gitu langsung siap siaga kan, jadi kayak standby udah sampai di bandara. Jadi kan kejadian kayak otodidak apa ini auditor, jadi di situ kayak berkecimpung kayak wah tertarik juga nih dunia auditor kayak gitu, karena apa ya, menantang gitu, lebih menantang dan kita banyak belajar ya, pasti belajar ya. Apalagi kita kan di perkuliahan nggak bisa ya, namanya perkuliahan tuh banyak mata kuliah kan ke bagi-bagi dong, stucknya ya ini sedikit nggak ada, tapi ada sih sesuai yang menguasai gitu. Tapi tipikal saya tuh bukan, enggak, saya nggak mau nih auditor. Pusing malah gue apalagi ngerjain auditor ya. Oke, audit kita kan disangkanya kalau kita auditor nih kerjanya kan kayak mencari kesalahan ya, eksternal gitu kan, jadi kayak
lebih menantang lagi, nih, tertarik mana basically aku juga tipikal yang suka kayak gitu kan, yang friendly friendly sih, tapi kalau secara profesional aja. Jadi kalau di peduli pekerjaan kayak wah lebih menantang ingin cek kesalahan orang gitu. Jadi kayak wah ini lebih tertarik sampai saat ini. Jadi mungkin kalau dibilang mau resign lebih ke pengalaman dulu, yang ngambil pengalaman dulu karena pengalaman kerja saat ini minimal banget 3 tahun minimal ya. Nah, kalau misalnya saya juga mau memperbaiki LinkedIn, CV saya kayak gitu, karena saya mikirnya ke depannya kayak wah kalau saya resign cuma 6 bulan aja ini kayak nggak baik untuk untuk masa depannya, yang ke depannya gimana. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke. Banyak intermezzo aku ya. Buat ini ya. Bagaimana sih Mbak strategi Bomega dalam menjalani profesi ini sehingga Bomega bisa mencapai posisi saat ini? Ya, lebih ke kalau dibilang nggak mampu ya harus mampu ya, karena saya juga tuh tipikal yang kerja ya harus saya kerja karena kalau saya mau resign banyak di luar sana tuh yang belum mau kerja. Masih banyak yang capeknya saya kerja ini, ada di luar sana banyak ribuan pengangguran yang mau di posisi saya. Jadi strategi bukan strategi ya, bukan strategi ya, lebih ke pengalaman, terus juga banyak ngambil ilmunya. Nah jujur nih akuntansi saya tuh di bulan kayak lebih ke ini, nah akademik. Kalau akademik itu ya standar-standar aja kayak gitu. Jadi tuntaskan amanah dari orang tua, selesaiin kayak gitu. Jadi ya udah selesai. Jadi lebih ke non akademik nih. Kalau misalnya masalah mata kuliah itu biasa aja gitu. Kan bisa ke dunia kerja langsung ke dunia gitu. Yang bisa masakan tadi sih sampai gini, jadi kayak ngambil pengalamannya banyak dan belajar gitu banyak. Kayak lah nanti kalau misalnya saya ada bukan magang, kalian benar-benar dapat banget sih. Jadi sebagai misalnya berpengalaman, apa aja sih Mbak gambaran tentang berbagai industri yang pernah Mbak alami? Industri lebih manufaktur kan atas biaya Iya. kan, atas biaya ke jasa, banyak jasa sih juga, antara dua itu manufaktur, terus juga dia lebih kemarin juga tambang, di banyak tambang ini juga banyak klien tuh di tahun ini banyak yang di ini jasa, klien banyak di jasa. Nah, misalnya hal seperti manufaktur, tambang itu udah menjadi klien orang yang tingkat. Selain industri-industri tersebut, apakah ada pengetahuan atau keahlian khusus yang Mbak kembangkan dalam suatu atau beberapa industri tersebut yang dapat mendukung proses ini? Ada salah satunya itu tadi aplikasinya, aplikasi Nah itu sangat membantu. Iya memang lumayan pricey ya, luar biasa itu pricey banget menurut saya. Jadi kayak sekelas perusahaan itu ya apa lah istilahnya. Tapi kalau menurut saya wah ini luar biasa nih, sebulan aja dapat kedapatannya sekian kayak. Nah itu di apa ya, kita bisa mengakses seluruhan. Baik kalau manufaktur kan dari bahan mentah sampai proses barang jadi kan, jadi semuanya dihitung, mau dia barang rusak mau dia barang yang belum jadi semuanya dihitung. Jadi di situ ada di aplikasi Nak itu saya banyak banget belajar, wah ini aplikasi ini sangat menguntungkan bagi, tapi tidak semua perusahaan menggunakan aplikasi ini kan, kebanyakan pakai aplikasi Accurate atau
Zahir kayak gitu kan. Terlebih yang paling minim sih Mayat, yang lain juga apa ya? Itu jarang banget ya karena banyak kelemahannya. Mungkin selanjutnya kan dalam Mbak melakukan proses audit, tim Mbak menggunakan bantuan audit software nggak Mbak? Kayak misalnya yang tadi Accurate ataupun Zahir. Kalau memang iya, software apa sih Mbak yang biasa digunakan oleh tim Mbak dan apakah software tadi itu berbayar? Dan gimana sih Mbak gambaran dan manfaatnya dari penggunaan software tersebut? KP saya itu lebih murah ya. Karena KP kami itu memang udah lama banget. Jadi dibilang jadul ya, ya itulah adanya kayak gitu. Bos saya itu memang bener-bener menerapkan yang zaman dulu banget, yang nge-audit masih pakai Excel. Jadi kami kalau, jadi saya ya, pertama saya melihat wah ini nggak ada sama sekali pakai aplikasi kayak gitu. Kami pakai aplikasi itu pas di klien, kan kita eksternal ya, kita eksternal. Kalau misalnya, tapi ada juga sih walaupun eksternal juga ada yang pakai Atlas tadi ya contohnya. Kan kalau misalnya auditor itu yang paling penting kan laporan keuangan. Laporan keuangan, data-data yang udah diberikan oleh klien, kita tinggal milah-milahnya aja gitu kan, meriksa-merisanya aja gitu. Memang pakai Excel, masih pakai Excel, masih manual. Jadi beliau tuh bilang gini, karena kelebihannya tuh kekurangannya itu kita bisa minim resiko gitu. Kita bisa melihat oh ini ada kecurangan atau tidak, angkanya ada curang atau tidak. Jadi kalau kelebihannya kurangnya memang iya ya, terlalu manual. Jadi kita kan jadul ya, masih zaman sekarang kayak gitu kan, teknologi bagus masih iya kan, jadi kayak ketinggalan dalam hati ya, gue di rumah ketinggalan, masa masih pakai Excel sih gitu. Iya, percaya jangan dipercaya. Karena kita di klien itu menggunakan Accurate. Selanjutnya Mbak, aku lagi nih. Apakah dari KAP Mbak tadi itu menggunakan atlas yang seperti kita singgung tadi? Gimana pandangan Mbak tentang atlas yang disahkan oleh P2PK, yang dimana kan itu oleh Kementerian Keuangan ya Mbak, yang kerjasama dengan IAPI. Nah, gimana itu tuh membantu proses audit yang selama ini tim Mbak jalankan atau memang malah sulit diterapkan? Sebelum saya lulus di kampus saya ini, itu kan magang nih. Kan magang itu di KAP juga tuh, sebelum direkomendasiin ke perusahaan, beliau beliau ke KAP tersebut itu pakai kelas. Tetapi baru ini aja, baru apa ya, intermezzo gitu dong, kayak mengenalkan, belum dipakai sama auditor KAP-nya. Jadi mengenalkan, oh ini ada magang sama, tapi emang ya terusnya tuh bilang terlalu diktator gitu loh, kayak wah kamu harus bisa kan. Ada semua setiap manusia tuh nggak semuanya bisa ya. Iya. Kita harus benar-benar wah ini bisa bosnya kayak gitu kan. Ada yang nyerah gitu, anak magang tuh ada banyak yang nyerah ya, wah ini oh, ada bilangnya kan Pak sebenarnya nggak bisa Pak kayak gitu. Ini gimana Pak, kami aja baru lihat nih ini atlas. Emang ada nih atlas maksudnya baru kan di tahun 2022, sedangkan disangkanya baru-baru 2023 ini kan. Wah, apa ini atlas kayak gitu, buka aja kayak ya Pak gimana gitu. Di awal-awal emang kesulitan ya, karena selama di perkuliahan juga tidak diterapkan, tidak dikenalkan juga. Jadi memang baru disahkan ini. Kenapa disahkan? Karena banyak keuntungannya. Tadi dia mengurangi resiko kecurangan. Itu bagus juga sih untuk kalangan KAP, emang banyak diterapin juga. Tapi di KAP saya
belum menerapkan. Mungkin ya belum next lah ya. Tadi harus pengalamannya harus banyak nih. Kan prosedur audit lanjutan itu ada beberapa. Nah, kayak pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian substantif prinsip saldo. Nah, Mbak bisa nggak sih kayak ngejelasin ke kami kayak gambaran penerapan dari prosedur audit lanjutan yang biasa Mbak lakukan saat mengaudit? Salah satunya hijab ya. Salah satunya lebih ke beda apa jadi? Ada pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, sama pengujian substantif prinsip saldo. Lebih ke transaksi sama saldo. Saldo. Jadi lebih itu ya karena kami ya kalau memang ngambil data harus perencanaan dulu dong, perencanaan dulu ya. Jadi ke klien kita kliennya apa aja yang diperlukan. Salah satunya kan harus data-data tuh memang itu kan di laporan keuangan tahun sebelumnya sama unaudited tahun ini gitu. Kita tahun 2024 yang mengaudit tahun ini, unauditnya tahun ini sebelumnya kita harus ada punya laporan keuangannya. Jadi kayak aset semua data-datanya di orang segala macam itu harus memang harus penting ya. Lagi kalau memang audit eksternal kan kalau saya memang jasa konsultan juga ya. Gitu ya memang bisa melakukan pajak aja. Jadi nggak akuntansi aja nih bukan keuangan aja ya. Karena kalau pajak kan memang stoknya di bulan April memang sibuk. Makanya auditnya memang di bulan April kan dari Januari sampai ke April. Soalnya tadi kita kan memang orang keuangan kan memang laporan keuangan kita bukan stuck di April aja jadi kan memang harus tadi benar ya kalau pajak yang kita meriksa jadi konsultan juga kalau sekarang ya klien-klien itu memang banyak buat laporan keuangan tapi kita semua pakai sendiri buat uangnya buat komoditas apa gunanya apa agar laporan keuangan tahun ini untuk tidak jaminan tahun depan tuh ini kita sudah buat laporan keuangan terkadang tapi selanjutnya laporan keuangannya memang banyak yang salah loh banyak yang ya stop ya iya sama accountingnya sama kami banyak tuh kami itu banyak belum pulang beberapa penting kata-kata jadi kayak seharusnya kalian jangan seharusnya kan mereka sangat terbantu ya iya ada pendatangnya auditor kok malah begini silakan ya kok malah belum segala macam deh kasih bantu gitu oh ya satu ya kalau jadi auditor itu kita harus benar profesional. Memang kalau memang kita lagi buat, oke lah kita kayak friendly ya. Kalau kita lagi di dalam ruangan, lagi profesional lagi kerja, bener-bener yang bangsa nih, minta data ini kayak gitu. Harus berani kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita, apalagi kalau dia diem-diem aja ya. Apalagi kemarin ya, mantan saya kayak kurangnya memang mereka tuh tekun, iya tekun ya. Misalnya semuanya tuh beres itu dikasih waktu itu sejam itu mereka beres kurangnya pasti mereka memang kurang mau diem anaknya jadi kayak evaluasi ya evaluasinya itu jadi kita kita langsung belajar ke klien klien ini tentunya harus kita harus menguasai minimal kita harus saya diri aja jadi sama sudah terjadi ini memang transaksi jadi PWP-nya pajak PPN segala macam harus dilakukan cantik juga ya Kak. Nah, dalam audit yang Mbak Mega lakukan sekarang ini,
Bagaimana sih Mbak penerapan sampling audit dalam proses audit yang melakukan? Lebih manual ya. Kalau saya sendiri manual karena for Excel gitu tadi ya namanya dari bilang dari yang muda sih. Kelebihan dan kelemahannya pasti ada. Iya. Dan kelebihannya tuh emang kita teliti aja. Oh, mengurangi risiko. Ini ternyata ada kecil. Kita pakai itu banyak banyak bisnisnya. Jadi kita beberapa kalau seperti ada akses masuk ke berapa ya ada PW sama usernya sama PW-nya itu aksesnya kalau orang udah jadi sampai sama nggak balance biasanya kan lebih benar apalagi nggak balance ya gitu. Ada yang salah nih gua fungsinya auditor makanya itu bentuk apa kan karena kita membantu mereka yang kesulitan membuka keuangan dan juga wanita seperti kalau pada kan bisnis ya kita dari kalau banyak orang bilang jantung jadi kesalahan-kesalahan ya iya iya kalau jujur ya. Ya, selanjutnya, jadi kan jenis audit yang kami ketahui selama ini kan audit berbasis resiko ya Mbak. Jadi sebagai seorang profesional audit, bagaimana sih pandangan Mbak terhadap pendekatan audit berbasis resiko itu dalam lingkungan bisnis saat ini? Menurut saya baik ya bagus karena akan kita memiliki resiko juga memiliki resiko untuk kedepannya karena kalau misalnya kita target kita kan benar dan untuk buatnya itu ya bukan sempurna ya dibilang kata sempurna ya nggak ada ya tapi kan harus benar dan harus tepat waktu gitu apalagi kan saya juga menguasai pajak juga gitu kan maksudnya rekan-rekan yang juga menguasai pajak harus tepat waktu dong dan ada kayaknya memang yang agak Juga rese ya. ini udah tahun kemarin nih yang kalau benar-benar tanggal 30 April kan yang terakhir membayar SPP tahunan kan Iya. ini data baru dikasih tanggal sekian di tanggal 30 itu coba sedangkan aset mereka pemilikan mereka itu banyak kita masih kita satu pun di ini di DJP ya karena kita memakai DJP online itu kan tinggal masing besar evidence itu udah dibikin di DJP nggak perlu pakai aplikasi sekarang bisa rekomendasi kalau tepat maksa jangan kami gitu ya walaupun telat ya kita kena denda juga mereka iya wah menurut saya sih bagus ya karena kedepannya tuh mereka harus ada pandangan kan sebagai resiko apa aja yang harus kita asking teknis gitu kayak gitu bakal ada ini harus ada pandangan karena kalau memang kita nggak menerapkan itu saya bakal kemudahan kan katanya kan ini ada ini kita di KAP itu ternyata bisa berhasil tahu karena emang kalau keuangannya itu mereka habis belum ada yang terus mau lebih banget lah wajar aja mereka dinasti kita juga harus menilai ya klien walaupun mereka bayar besar kita yang dapat yang menang sertifikat CPA-nya buat rekan-rekan yang lain kan itu nggak bisa di audit kita nggak bisa audit ini walaupun mereka bayar mahal kita nggak bisa karena mereka data-data mereka aja sangat sangat nggak bisa di audit kayak gitu katanya nggak bisa di audit karena data-data mereka tuh mereka tampak jadi ya banyak di Revisi. ya peralatan ya peralatan juga jadi kayak kami menolak dan silakan cari yang lain yang mau menerima. Kalau misalnya ada yang menerima, ya itu udah bisnis yang ada di ya kalau kita bagus sih menurut saya. Selanjutnya, selama auditor eksternal, apakah Mbak pernah menemukan fraud dalam melakukan proses audit? Dan bolehkah berikan contohnya dan berikan tanggapan atas fraud tersebut?
kecurangan. Iya. Pasti pasti ada. Bangun itu memang ada yang kita itu tadi profesional walaupun kita tapi saya bisa jadi internal audit internal Iya. audit eksternal banyak itu yang kan menjadi netral kalau di internal kita bisa akses ya Iya. bisa akses semuanya aplikasi segala macam kita bisa akses Hmm. kita sebagai konsultan kita menyapa dan kita kan ada ketentuan pajak ya AUP kalau ada pelajaran mata kuliah AUP ya nggak ada pajak poin macam Iya. ada kasus bapak walaupun bapak di sini ilmunya kalau bisa melakukan pajak segala macam jadi ada nih Pak, sekian. Baik kalau misalnya bapaknya nggak bisa dikasih tahu, misalnya bosnya nggak bisa dikasih tahu, mungkin capek. Yang apa ya, dibilang formal-formal ya, kita kasih tahu lebih baik gimana. Kita yang kita jadi kita harus bisa jadi seperti apa. Kan juga mengaruhi perusahaan sendiri. Kita jadi bapak mengeluarkan kami dari plastik nih kayak gitu perusahaan ini. Nah, ini kita ya lebih satu dari awal. Saat ini kan kami mendengar dari dosen atau mendengar dari kita kayak tentang big data itu. Menurut Mbak tuh kayak dampak dari big data ini dalam Mbak itu apa? Dampak Kalau gimana mau? Jadi itu ini kalau big data, kalau big data sih banyak pakai report. Oh, report. Iya, report kayak gitu kan, tahu lah ya. Tahu. Report. PKM tuh nggak apa PKM? Salah satu pen lah. Pen tapi di banyak memakai tadi itu di banyak sederhana ya sederhana itu sederhana ya sederhana banget tapi bisa ini main Iya. iya di untuk apa startup jadinya startup kalau misalnya menggunakan ya sekelasnya sekelas perusahaan besar juga oke tambah tapi pakai beda ya harus kami tidak memang tahu kalau jadi kita melakukan secara manualnya Excel apa pesan dari ini kami membangun nasi agar nantinya insya Allah bisa kita menjadi auditor yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja nantinya pada masa yang akan datang. Dari awal sampai akhir juga saya pasti bilang berani dan percaya diri ya. Salah satunya itu dulu. Mau setinggi apapun kalian IPK kalian, karena saya merasakan sendiri ya pengalaman saya sih. Teman saya juga dia lulus duluan nih IPK 4 tapi dia introvert dan ini memang bener emang setiap orang tuh pasti ada kelebihan masing-masing gitu kan. Jadi jangan mau menilai diri kita tuh potensi itu nggak ada dalam diri kita. Gali aja apa tuh, oh saya harus kayak gini gitu, berani nggak apa-apa. Daftar dulu aja maupun dimanapun kalian kerja ya nanti di dunia pekerjaan, daftar aja pede percaya diri gitu. Nah apapun hasilnya ya udah itu urusan belakang karena kan kita usaha ya, udah usaha segala macam.
Nah, teman saya tuh jadi nggak tahu dari segi tapi sekian aja jadi kayak nggak dipilih sama dosennya karena dia tahu karena beliau tahu nggak bisa diajak kerja, nggak bisa berkomunikasi sama orang, apalagi kan kalau auditor lebih banyak klien, banyak bertemu orang, kita banyak banyak berinteraksinya. Dosen juga menilai nggak bisa mau IPK setinggi apapun kayak gitu kalau kamu bisa berinteraksi ya aja ya sakit banget ya, apalagi kan itu logian rame ngomongnya kayak nanti kali aku kayak tadi harus berani rasa belajar kalian tuh rasa ingin tahu kalian tinggi, jadi semua tuh terus juga on point namanya kita di dunia kantor ya terserah ya, kita nggak tahu kesuksesan itu di mana dan caranya pasti berbeda-beda, mau kalian nanti bisa linjur kita nggak ada yang tahu ya, siapa tahu jadi yang lain kayak gitu kita nggak ada yang tahu, nggak stuck di apa kita, tapi kan emang basically kita seperti seorang akuntan kita harus selalu on point, dimanapun kalian berada selalu on point. Itu yang diterapkan sama dosen tuh ya. Mau gimana pun kamu, kita nggak ada yang tahu. Kita dapat kerjaan itu dari mana? Mau kamu di stasiun, mau kamu di mana pun pasti ada aja. Kamu ini ya, kamu ini ya. Terus juga sebelum kalian mau melangkah ke dunia pekerjaan itu, perbaiki LinkedIn, CV segala macam, apapun kayak kegiatan-kegiatan organisasi eksternalnya itu dimasukin semua kayak ikut pelatihan apa itu ya, tugas-tugas kalau misalnya nggak ada apa ikut pelatihan segala macam masukin mata kuliah yang kalian tekuni ini saya bisa dapat ini di CV itu sebagai pengalaman ya buat pengalaman kalian karena so rata-rata HRD segala macam itu melihat tuh kemampuan skill nggak sih kalau mau IPK kita jujuran aja emang nggak terlalu dengan IPK tuh menentukan kita di bekas saja. Ya masih kita soal dulu berkas yang lain kayak gitu, tapi ya bukan saya mematahkan kalian itu kayak memang itu rata-rata teman tuh masih ada yang belum dan balik lagi percaya diri skill konstruksinya diasah lagi jadi auditor semua Dari sesi wawancara kita tadi, alhamdulillah ilmu kita udah betul banyak komunikasi terkait proses audit yang mana dijalankan oleh seorang profesional auditor eksternal. Nah, dan juga semua keingintahuan terkait proses tadi sudah terjawab dengan beberapa pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Semoga kedepannya kita masih akuntansi dapat menerapkan prosedur audit dengan baik. Misalnya entah kita diberikan mana untuk jadi auditor. Nah, mungkin sekian sesi wawancara ini. Kita dadah.